Halo, selamat pagi anak ibu, apa kabar? Ya, semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar IPA, tema yang ke-8 ya. Jadi, anak ibu silakan buka buku cetak IPA-nya ya, halaman 181. Iya, sudah dibuka, Nak? Iya, apa itu judulnya? Lingkungan sahabat kita. Jadi nanti sebelum ibu memulai menjelaskan materi, ada pun indikator yang akan kita capai di dalam proses pembelajaran ya. Yang pertama, anak ibu nanti bisa menjelaskan manfaat air bagi makhluk hidup ya. Kemudian yang kedua, anak ibu dapat menjelaskan siklus air. Dan yang ketiga, anak ibu dapat menjelaskan pengaruh air terhadap makhluk hidup ya. Nah, jadi nanti ada 3 topik besar yang akan kita bahas. Yang pertama itu manfaat air, kemudian yang kedua siklus air, dan yang ketiga pengaruh siklus air terhadap makhluk hidup ya. Nah, anak ibu sebelumnya sudah tahu ya, atau sudah pernah lihat jatuhnya hujan? Iya, kenapa bisa ada terjadinya hujan? Nah, ini ada pengaruhnya terhadap siklus air ya. Oke, ibu mulai dulu dari bagannya. Nah, di sini ada ibu gambar ya. Di sini ada ibu gambar, bisa dilihat nak. Oke, ya mudah-mudahan bisa ya. Nah, di sini ada ibu gambar beberapa komponen di dalam siklus air ya. Di bawah ini ada air ya, kemudian ini tanah, dan ini pohon ya. Ini adalah awan ya, atau permukaan atmosfer bumi kita, dan yang titik-titik ini adalah air ya. Jadi siklus air itu dimulai dari ya, yang terakhir itu ada matahari dulu. Nah, ya ada matahari ya. Jadi air yang terdapat di permukaan bumi kita, baik itu di dalam kolam, di sungai, di danau, di laut, dimanapun itu nak ya. Jadi air ini nantinya akan mengalami penguapan ya, akan mengalami penguapan. Kamu tahu kan penguapan itu apa wujudnya? Proses wujudnya iya, dari cair ke gas. Jadi air akan mengalami penguapan jika terkena yang namanya sinar cahaya matahari. Nah, jadi air akan mengalami penguapan menghasilkan gas, itu disebut sebagai evaporasi atau penguapan. Nah, kemudian gas yang terbentuk di dalam proses evaporasi nanti akan naik ke permukaan bumi kita di atmosfer dan akan berkumpul ya, membentuk yang namanya gas atau titik-titik air. Nah, jadi titik-titik air ini seperti awan. Nah, ini namanya atau dinamakan sebagai kondensasi ya. Kemudian ya, gas ataupun titik-titik air ini akan mengalami pendinginan sehingga ya awan tadi atau titik-titik air tadi akan terasa berat. Nah, kalau dia terasa berat, maka dia akan turun ke bumi dalam bentuk titik-titik air, namanya hujan atau disebut sebagai presipitasi. Nah, jadi air yang jatuh ke dalam permukaan bumi nanti kan akan jatuh ke tanah. Jadi terjadi penyerapan air ke dalam tanah, itu disebut sebagai infiltrasi ya. Kemudian ya, ini ada tadi pohon. Nah, jadi pohon ini kan terjadi yang namanya pengembunan. Anak ibu tahu ya, pengembunan itu proses wujud dari gas ke cair ya. Jadi titik-titik air ini nanti akan mengalami penguapan juga seperti air yang di permukaan bumi, dinamakan sebagai transpirasi. Jadi ya, penguapan air di dalam tumbuhan namanya transpirasi. Jadi begitulah seterusnya. Airnya jatuh ya ke permukaan bumi, naik lagi ke atas, disebut tadi sebagai evaporasi.
kemudian terbentuk lagi kondensasi, jatuh lagi airnya ke bumi, namanya presipitasi. Nah, siklus air inilah yang disebut sebagai perputaran air di dalam permukaan bumi. Ya, jadi anak ibu sudah paham? Ya, mudah-mudahan sudah paham ya. Ini adalah siklus air. Kemudian karena air jatuh ke permukaan bumi, berarti dia bisa jatuh ke danau, bisa jatuh ke sungai, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau sudah jatuh berarti air ini dapat bermanfaat bagi makhluk hidup. Apa saja manfaatnya, Bu? Nah, perhatikan di sini ada gambar ya dari buku cetak kamu. Nah, coba perhatikan. Ini adalah ya air di mana nih? Ya, di sungai ya. Air di sungai. Apa manfaatnya? Bisa sebagai tempat transportasi kapal-kapal. Iya, benar. Kemudian yang di sini air di dalam ya waduk ya. Berarti ini fungsi airnya sebagai irigasi, yaitu untuk pertanian. Kemudian yang di sini ada ya air di sawah. Ya, Nak. Jadi kalau air di sawah ini fungsinya untuk menanam atau bercocok tanam seperti tumbuhan padi ya. Kemudian ini ada di sungai ya. Ini juga bisa digunakan sebagai fasilitas yang namanya fasilitas olahraga ya. Kemudian di sini juga ada ya, ada hewan yang meminum air. Berarti manfaat airnya itu sebagai sumber kelangsungan bagi hewan ya, atau minuman hewan. Kemudian yang di sini ya, ini ada air ya. Ini ada air. Nah, di sini ya, air dimanfaatkan sebagai sumber minuman bagi manusia. Jadi manfaat air bagi makhluk hidup itu sangat banyak ya. Nah, sangat banyak dan lain sebagainya, nanti ada di buku kamu. Kemudian yang ketiga ya, apa pengaruh dari siklus air ini terhadap makhluk hidup? Nah, siklus air terhadap makhluk hidup itu, kalau makhluk hidup kan ada 3 ya. Ada tumbuhan, kemudian ada hewan, dan ada manusia. Nah, kalau bagi tumbuhan, tadi kan jatuhnya hujan ya. Jatuhnya hujan ke permukaan bumi. Berarti kalau bagi tumbuhan, air ini sebagai apa, Nah? Iya, proses fotosintesis ya. Jadi air ini berguna bagi tumbuhan sebagai proses fotosintesis ya. Kenapa, Bu, sebagai fotosintesis? Karena di dalam fotosintesis ya, dia membutuhkan air untuk mendapatkan yang namanya sumber makanan. Kemudian kalau dia bagi hewan tadi sudah ada ya. Kalau hewan bisa sebagai tempat tinggal seperti sungai. Nah, di sungai itu ada apa? Ada ikan. Berarti air itu bisa digunakan ikan ya sebagai tempat tinggalnya. Kemudian kalau bagi manusia banyak ya. Kalau bagi manusia itu banyak, air itu sebagai sumber minuman ya, baik itu juga untuk irigasi, kemudian juga untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian penjelasan Ibu ya dari tema 8 ya, subtema 1. Mudah-mudahan anak ibu bisa mengerti, bisa paham. Nanti kalau anak ibu belum paham juga, boleh nanti di Japri atau di WA ibu ya. Boleh ditanyakan materi apa yang belum paham ya. Oke. Sekian penjelasan ibu. Ibu akhirin, selamat pagi, salam sehat ya. Namo Buddhaya.